Nah, di mana kita harus membangun peradaban? Peradaban harus dibangun dari wakaf. Peradaban harus dibangun dari wakaf. Nah, ini jadi zakat bukan punya kompetensi bisnis dan punya kompetensi entrepreneur. Nah, tentu dengan segala aspek seluk-beluknya ya. Mungkin resiko bisnisnya, manajemennya, segala macam. Pokoknya tentang keilmuan entrepreneur. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat setia. Senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk mendatangkan sang inspirator untuk memberikan inspirasi kehidupan bagi kita agar kita tetap semangat dan produktif dalam kehidupan ini. Inilah tamu kita yang sudah duduk luar biasa di tempat di kursi hangat kita di siang luar biasa hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu nih. Ini tamunya tamu istimewa karena masing-masing satu nama, minimal ada dua yang luar biasa nih. Pertama, Bapak Haji Yufrizal SAG MHI, benar Pak ya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat. Jadi kasih Kabid Penaizawa Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Ahlan wa sahlan Pak. Masya Allah. Sekaligus Sekretaris Umum Perwakilan BWI. Sekaligus Sekretaris Umum Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat. Ketua Lembaga Kenaziran Provinsi Sumatera Barat. Ketua Lembaga Kenaziran Provinsi Sumatera Barat. Masya Allah. Banyak pangkat. Ranah perjuangan Allah. Tapi ini sangat inspirasi sekali. Terima kasih Pak. Nanti kita bincang-bincang seputar ini. Kedua adalah Ibu Dr. Muslimah STHIM AG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini penyiar juga nih, agak grogi kita. Host agak grogi nih. Terima kasih. Agak sulit nih. Agak sulit. Mana guru dan mana murid. Ini dua-duanya guru. Kita hari ini agak beda ya, agak nyantai. Banyak belajar. Luar biasa perjalanan hari ini. Masya Allah. Bagaimana rasanya hawa bukit tinggi nih Pak? Alhamdulillah ya. Hari ini kita agak kiku juga nih, karena memang kita akan bicara tentang, pertama mungkin ada wakaf dan ini ya kita bicarakan ya Bu ya, wakaf dan zakat. Kita kayaknya mulai dari wakaf deh Bu. Betul. Kenapa potensi apa yang wakaf ini memang kenapa harus dikembangkan nih Pak di dalam umat Islam? Yang pertama bahwa ada dua, sebenarnya kan 4 filantropi dalam Islam. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah wakaf, infak dan sedekah. Dua sisi besar filantropi Islam itu zakat dan wakaf, yang merupakan sunatullah sebenarnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat pada posisi penyelesaian sesaat terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, artinya kebutuhan sesaat pada hari ini. Nah, ketika penyelesaian sesaat pada hari ini terselesaikan oleh zakat, dan memang zakat merupakan pembiayaan dan filantropi Islam menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian. Nah, kita kan tidak saja berbicara hari ini, tidak saja berbicara hari ini, tapi kita kan harus berbicara masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan sesuatu yang akan kita bangun masa depan. Masa depan itu disusun dengan kondisi profesional hari ini. Jawabannya adalah wakaf. Wakaf itu merupakan investasi. Kalau zakat dikumpulkan akhir tahun harus kita distribusikan ke asnaf delapan. Sementara wakaf merupakan investasi masa depan. Karena harta benda wakaf itu tidak boleh berkurang, dan itu ketika kita kumpulkan wakaf dari umat Islam dengan berbagai macam produk yang kita tawarkan ke masyarakat, dan itu akan kita kelola terus, dan modal dasar dan investasinya tidak akan pernah hilang, tapi justru nilai manfaatnya akan semakin besar. Begitu pentingnya kedua filantropi Islam dalam hidup. Masya Allah. Ibu Dokter, ini Bu Dokter memang di zaman, kalau ini apakah dari mana dikembangkan? Apakah sudah ada di zaman Nabi dulu wakaf ini atau bagaimana nih? Kalau seandainya praktek wakaf, justru para sahabat sendiri itu memang mempraktekkan wakaf ini sejak dahulu. Saya berpikirnya begini Pak Zul, kenapa hari ini kita
penting untuk membicarakan wakaf seperti itu. Iya. Kalau saya melihatnya, kalau setiap manusia ini di atas dunia ini itu tidak ada yang tidak memikirkan masa depan. Pasti setiap kita selagi dia manusia pasti memikirkan masa depan. Iya, iya. Nah, jadi tidak ada di atas dunia ini manusia yang tidak memikirkan masa depan. Gitu ya. Kenapa kita mesti harus berpikir tentang wakaf atau mulai berkiprah tentang wakaf? Maka saya memulainya adalah setiap manusia itu pasti memikirkan masa depan, itu pasti. Tidak ada seorang pun manusia di atas dunia ini yang tidak memikirkan masa depan. Maka hari ini yang kita lalui ini akan menjadi masa lalu. Maka yang akan kita jalani hari ini, ini masa lalu, dan besoknya itu akan menjadi masa kini. Jadi apa yang besok yang akan kita jalani itu akan menjadi masa kini. Oh iya, filosofnya keren nih. Nah, tafsir, ini sebenarnya ruh dari Profesor Nuh juga nih, kata PWI. Nah, oleh sebab itu memang kita ini dengan demikian, karena besok itu akan menjadi masa kini yang akan kita jalani, tentu kita harus punya rencana. Kita mau merencanakan apa? Ya, apa yang akan kita jalani, maka kita harus rencanakan hari ini. Maka kondisinya hari ini adalah kita tidak lagi, kalau dahulunya mungkin orang akan berpikir dengan istilahnya dengan angka yang nyata, tetapi orang pada masa sekarang itu sudah mulai memikirkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang masa depan, istilahnya tuh tidak hanya yang dunia nyata yang terlihat, tetapi kita harus memulai atau memikirkan sesuatu yang sudah lebih tinggi dari itu. Maka saya melihat Prof. Nuh itu mengatakan bahwa wakaf ini adalah jembatan antara masa kini dan masa lalu, dan masa besok. Jadi antara masa sekarang ini dengan masa besok, maka inilah wakaf. Ya, betul. Maka inilah wakaf. Jadi dia itu ibarat jembatan yang akan menjembatani kita antara masa sekarang dengan masa yang akan datang. Wah, maka oleh sebab itulah makanya kita itu wajib memikirkan, mulailah memikirkan perwakafan ini. Kalau tadi kata Pak Kabid misalnya, kata Pak Yuf, ya zakat itu sudah selesai untuk orang lapar, maka zakat dikasih. Tapi hari ini kita jangan lagi memikirkan masa sekarang saja, tetapi kita mencoba untuk memikirkan masa depan, yang masa depan itu akan kita rancang hari ini. Yang hari ini akan menjadi masa lalu kita, akan tetapi nanti masa depan itu akan menjadi masa kini yang akan kita jalani. Maka inilah jawabannya wakaf. Masya Allah, luar biasa. Itu barangkali ada mungkin satu sisi yang lain yang luar biasa sebenarnya dari sisi syariat wakaf itu sendiri. Rupanya dalam wakaf itu, dalam penelitian, merupakan bagian daripada asasus syariah. Menjaga nilai kehidupan. Jadi wakaf itu adalah dalam konteks penyelamatan agar manusia ini tidak bertahan menjadi orang miskin. Misalnya rumah sakit mata. Iya. Rumah sakit mata itu bukan yang dibangun di mana tuh? Yang dibangun dengan dana wakaf yang di Serang ya, Serang Banten. Rumah sakit Muwardi Permata itu. Ketika ada narasumber dari Badan Wakaf Indonesia dan juga BI juga, itu membuat orang tersentak pada waktu itu. Rumah sakit mata ini yang berbasis wakaf ini bukan hanya dalam konteks mengobati orang yang akan buta atau matanya tidak nampak, tetapi ada nilai ekonomi dan merupakan bagian daripada upaya kita untuk memberantas kemiskinan. Karena satu orang dalam kasus yang dia temukan, ada seorang bapak-bapak yang berobat ke sana, lalu dia menangis begitu keras ketika matanya itu bisa melihat kembali. Rupanya di tangisannya itu bukannya sehatnya, tetapi mata rantai kemiskinan itu akan bisa diputuskan ketika dia disehatkan dengan dana wakaf itu. Ketika dia buta kan, yang akan jadi miskin nanti anaknya, keluarganya, anak cucunya juga, istrinya dan segala macam. Itu akan berhenti dia sekolah, akan berhenti mereka berusaha, dan itu masa depan mereka dari sisi pendidikan akan berhenti. Tapi dengan masuk filantropi Islam wakaf ini menolong orang yang tidak punya tadi, dengan nilai manfaat tadi kan, mereka sehat, kembali bisa ngojek. Oh, bisa ngojek lagi ya Pak ya? Kembali bisa ngojek. Waduh, keren. Nah, ini satu kasus yang dapat ditemukan dari nilai manfaat wakaf yang luar biasa itu. Tidak saja mengobati orang, tapi mata rantai ekonomi,
kesehatan. Kalau bapaknya ini buta, kan menambah beban, Pak. Tidak saja menambah beban, tapi uang juga akan terputus secara ekonomi. Jadi mungkin itu yang dijaga sejak zaman Rasulullah juga sudah ada, dan saya sahabat, dan itu tidak terputus perkembangannya sampai hari ini. Dan alhamdulillah Indonesia masuk era baru yang Di zaman sahabat apa sih bentuk wakafnya, Pak? Zaman sahabat ada wakaf sumur juga dan bakar, kemudian ada kan kalau di Arab tuh kurma ya kan? Ada ini nggak, Pak? Itu dari wakafnya Umar bin Khattab. Jadi saat itu dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Jadi tanah hasil rampasan perang lah, seperti itu ya. Jadi mendapatkan tanah di Khaybar. Itu tanah di Khaybar itu bukan tanah yang tidak produktif, tetapi tanah yang saat itu sangat produktif sekali. Yang sudah ada hasilnya kurmanya itu sudah produktif ya. Kurma terbaik ya, dan kurma terbaik. Nah, ketika itu ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar, itu saya mau apakan, seperti itu. Dia tanya sama Rasulullah, sehingga kata Rasulullah, jawab Rasulullah, jika kamu mau gitu kan, habasta aslaha wa tasaddaqta biha kan gitu, maka tahanlah pokoknya, maka sedekahkanlah hasilnya atau manfaatnya. Maka dari kata-kata Rasulullah seperti itulah diambil ini adalah nilai wakaf itu di sana. Jadi memang kata-kata wakaf ya secara fikih memang tidak ada di dalam dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis, tetapi kata-kata yang sedikit itu, ungkapan Rasulullah yang sedikit itu itulah diambil oleh para fuqaha untuk mengambil hukum fikih itu sebenarnya wakaf itu. Jadi pokoknya ditahan, tidak boleh dikurangin, kemudian hasilnya atau manfaatnya ini bisa dirasakan atau disedekahkan. Maka kalau kita melihat praktek sedekahnya orang sahabat-sahabat itu memang praktek sedekah wakaf. Memang praktek sedekah wakaf seperti yang dicontohkan oleh Umar, seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar dan yang lain-lain, para sahabat-sahabat Rasulullah, itu semuanya adalah sedekah wakaf gitu. Nah, tetapi kan zaman sekarang, nah mungkin mindset wakaf yang ada pada zaman Rasulullah ini yang perlu kita pertahankan nih sekarang. Yang sekarang itu justru orang-orang berwakaf kepada harta-harta yang tidak dimanfaatkan lagi. Gitu. Artinya tidak bisa dari mending karena tidak bisa dipakai lagi, mending mau diwakafkan. Ya, jadi betul Pak ya? Betul. Beberapa kasus yang kami temui dalam bentuk wakaf harta benda tidak bergerak. Beberapa kasus belakangan kami temukan justru memang itu. Mereka justru tidak mau menyelesaikan lagi daripada ini konfliknya besar. Ya wakafkan aja. Mesti kan mindset bukan seperti itu. Iya betul ya. Ada mungkin tanahnya tidak kepake lagi, daripada ngurus jauh-jauh di atas bukit gitu kan, udah wakafkan aja lah gitu kan. Nah, jadi ada satu rumah yang diwakafkan ke kami itu di Kota Padang, kasusnya seperti itu juga. Itu juga. Karena ada konflik, makanya diwakafkan. Sehingga memang bukan harta yang dicintai jadinya. Betul. Dalam Al-Quran kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu kan. Engkau tidak akan mencapai sebuah kebaikan sebelum engkau menafkahkan harta yang kau cintai. Gitu. Nah, ini harta yang sudah nggak kepakai lagi gitu kan. Nah, mindset ini yang kita coba, kita robah masyarakat kembali memikirkan wakaf yang dahulunya mungkin mereka mewakafkan atau sesuatu yang tidak kepake. Coba harta yang mereka cintai, yang lagi produktifnya, yang ada manfaatnya, itulah yang akan mereka. Jadi misalnya kayak harta ruko di pinggir jalan. Itu dia. Apalagi itu jalan utama gitu ya. Tapi nilai manfaatnya lebih besar. Kita dorong mereka. Atau minimarket yang sudah ada isinya, wakafkan aja. Begitu. Wakafkan. Berapa persen dia wakafkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa harta itu nggak bisa dibawa mati ya kayak gitu kan, salah mindsetnya. Justru dengan wakaf harta yang kita cari di atas dunia bisa kita bawa mati. Apa yang ada hari ini untuk kini di masa depan. Istilah filsafatnya Bu Muslimah. Itu maksudnya kan, Bu? Jadi Prof Nuh itu luar biasa. Jadi Prof Nuh itu, beliau ini ketua BWI yang kami temukan itu, dia jadi ketua, itu dia tidak masuk ke wilayah teknis operasional. Dia mensupport saja. Support. Ketika Nuh berbicara itu memang energi yang diberikan itu luar biasa. Masuk ke hati kita kan. Kalau ketika beliau selesai bicara, kalau orangnya memang masuk ke hatinya, hari itu langsung diberikan pajeronya itu, Pak. Karena beberapa perguruan tinggi kan dana abadinya langsung di masa Prof Nuh. Tapi betul. Ya karena itu tadi, karena
mau masuk ke wilayah kita mendakwahkan wakaf itu mungkin kalau saya bilang kepada aktivis-aktivis wakaf ya. Kita mencoba mendakwahkan wakaf itu ke masyarakat, jangan masuk ke ranah pahala dosanya dulu, tapi masuk ke wilayah yang saya katakan tadi, bagaimana kita mendesain desain masa depan itu, yang desain yang akan kita jalani masa depan itu tuh, yang desain itu akan menjadi masa kini kita. Saya jadi ingat ini Pak Yof sama Bu Muslimah, berarti kan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talata, kan itu kan salah satu di antara, apakah ini sedekah jariyah ya? Termasuk sedekah jariyah. Oh iya. Jadi kalau Pak Noh itu menafsirkan hadis itu ya, atau mungkin bukan menafsirkan mungkin mengambil filosofi lah dari hadis itu. Jadi kan ibarat segitiga itu Pak Zul. Segitiga, oke. Jadi bukan sesuatu yang terpisah dia. Bukan, dia di antara tiga itu tidak terpisah. Tidak. Nah, jadi ilamin salasin, yang salasin itu yang mana? Sadaqatin jariyatin au akan ilmin yantafa'u bi au waladin salihun yad'ulah, kan gitu. Jadi ada tiga segitiga. Dan ini terkait misalnya seseorang tidak akan mendapatkan anak yang saleh, ya kan, anak yang saleh ini yang ketiga ya, anak yang saleh, waladin salihun yad'ulah. Seseorang tidak akan mendapatkan anak yang saleh kalau tidak didukung dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Dia tidak akan bisa didukung oleh ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini ya dapat kita hasilkan kalau kita bangun sarana prasarananya. Investasi ilmu yang bermanfaat. Dari mana? Dari sedekah jariyah. Nah, jadi segitiga yang berkaitan. Jadi kita bisa mendapatkan anak yang saleh kalau kita kasih ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini nggak bisa sekedar dapat begitu saja, tapi kita harus bangun sarananya, gurunya, sarana prasarananya, metodologinya dan lain sebagainya. Ini dari mana kita dapatkan? Ya dari sedekah jariyah. Sedekah jariyahnya yang mana? Ya wakaf. Maka akhirnya ketiga-tiga itu bisa kita dapatkan dari wakaf ini. Jadi anak doa anak yang soleh ini tidak akan terwujud kalau kualitas anak tidak ditingkatkan. Intinya apa? Akhirnya wakaf lagi kan. Di angka pertama itu sadaqatin jariyatin, saya kira di situ investasi kita penggerak sosial ini mungkin. Sedekah jariyah itu yang pertamanya sedekah dulu ya. Sedekah jariyah. Baru ilmu manfaat, baru ada yang soleh. Iya, karena sedekah jariyah investasi kan. Ada lembaga pendidikan, lembaga sosial, mensupport, mendidik orang, menciptakan SDM kan. Saya kira ketika mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah, masuk yang pertama tadi, menjaga sedekah jariyah, karena harta Allah. Harta Allah kan harus dikelola. Jadi kan kata-kata sedekah jariyah itu di dalam penafsiran syarah hadis itu semuanya sepakat mengatakan bahwa itu adalah wakaf. Wakaf ya. Kata-kata sedekah. Pahala berkelanjutan. Ya, pahala yang berkelanjutan. Pahala yang berkelanjutan itu wakaf. Sebentar Ibu, berarti apa? Ini saya jadi terpikir begini. Kalau zakat berarti kan ada asnaf yang menerima. Pertanyaannya adalah wakaf ini berarti kan kalau zakat nggak boleh kan dia yang nerima lagi. Kalau wakaf boleh nggak nanti yang nerima manfaatnya itu si wakif? Boleh. Ini unik nih. Ini uniknya. Ini unik ya. Fleksibilitasnya Fleksibel ya. Seperti apa keterangannya nih Pak? Kenapa zakat ditentukan? Karena penyelesaian segera. Segera ya. Oke. Segera. Tidak boleh masuk wilayah lain. Orang kaya nggak masuk di situ. Karena konflik sosial, nilai sosial harus diselesaikan di situ. Persoalan sosial, kesehatan, pendidikan. Sekolah baju nggak ada. Iya betul. Dia sekolah ada SPP kan, dia terlantar, mau sekolah ke Timur Tengah harus dengan prestasi, harus dibantu dengan zakat segera. Nah, kondisi sesaat itu sudah selesai. Nah, di mana kita harus membangun peradaban? Peradaban harus dibangun dari wakaf. Peradaban harus dibangun dari wakaf. Nah, ini jadi zakat bukan membangun peradaban, bukan. Menyelesaikan konteks sosial kekinian. Zakat itu menyelesaikan konteks. Jadi sepakat negara-negara Muslim itu dengan seperti Al-Azhar, Mesir, Singapura dan Malaysia itu membangun peradaban dengan pendekatan wakaf. Waduh, fleksibilitasnya sangat. Mereka bukan termasuk orang yang penerima zakat. Tapi prestasinya besar, harus kita support dia sekolah, boleh dengan nilai manfaat. Nilai manfaat wakaf. Nilai manfaat wakaf ya. Iya. Jadi luar biasa fleksibilitas. Waduh. Jadi makanya kenapa kita beralih ya, tapi hanya saja beralih ke sedekah produktif yang wakaf ini. Tapi kan hanya saja masyarakat kita tidak terbiasa Pak Zul, tidak terbiasa dengan sedekah produktif. Karena mereka baru terbiasa di tataran sedekah konsumtif. Artinya apa?
masyarakat ketika dia bersedekah, saya kasih uang loh. Nanti uang saya mau diapain? Mau salurannya kemana? Nah, ini sedekah konsumtif namanya. Tapi ketika kita mengatakan, Bu, uang Ibu ini nanti kami akan produktifkan dulu itu dalam bentuk usaha segala macam. Nah, itu panjang. Oh, jangan peko. Jadi memang masyarakat belum terbiasa dengan metodologi sedekah produktif. Nah, ini mungkin pejuang kita, aktivis-aktivis wakaf, bagaimana meliterasi masyarakat, yang terkadang masyarakat itu taunya ketika dia bersedekah nampak langsung orang penerima. Iya. Saya jadi terpikir, nih kasih nih orang. Berarti kalau begitu, Bu, Pak Yuf, dalam rangka kita membangun peradaban, butuh iman dan kepercayaan. Oh iya dong. Kan dari kata Bu Muslimah tadi nih, ke depan umat mestinya kalau dalam rangka bicara peradaban masa mendatang, termasuk untuk personalnya, ya kan, agar dia bermanfaat ke depan, dia butuh iman. Iman itu diserahkan hartanya, dia beriman kepada Allah, diserahkan, tidak perlu lagi dicurigai kan yang ini, kan begitu. Kemudian ada kepercayaan. Betul. Kenapa? Betul. Makanya karena kayak tadi kalau dicurigai, sudah dibawa kemana nih? Betul. Jadi para wakif itu memang harus kita bekali. Itu mungkin upaya kita meliterasi masyarakat ya. Dalam satu lagi mungkin memang kita regulasi kita dalam rangka menyempurnakan kepercayaan masyarakat tadi, makanya lah dibikin kelembagaan sertifikasi nazir. Kalau dahulu perkembangannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 itu wakaf itu nazir itu hanya persyaratannya amanah gitu saja. Amanah sudah. Misalnya saya punya harta wakaf. Saya kasih ke Pak Zul karena saya merasa Pak Zul adalah orang yang amanah yang bisa saya dapat percaya gitu, dapat dipercaya. Saya kasih gitu. Cukup. Nah, hari ini tidak bisa begitu lagi, Pak Zul. Tidak bisa ya, Bu? Tidak bisa seperti itu lagi. Terus ini ada konteks lain. Ada konteks lain bahwa harta benda wakaf itu akan selamat. Dan bisa hancur di tangan nazir. Oh gitu ya. Oh iya. Karena berbeda kan dengan zakat. Zakat itu kan amil. Jadi harta benda wakaf itu kan mencabut hak kepemilikan manusia. Oh iya. Mencabut hak kepemilikan manusia. Tidak bisa diambil lagi, sudah diwakafkan ya, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi meliterasi masyarakat pada hari ini mungkin itu yang harus kita berikan betul, bahwa ketika sudah wakaf tidak ada lagi ahli waris wakaf. Nggak ada ya? Sekarang kan itu kan tanah wakaf kami, berarti kami ahli warisnya dari wakaf itu. Nggak boleh lagi. Nggak ada ya? Karena sudah ditarik oleh Allah SWT. Yang ngelolanya adalah nazir. Nazir katakan Bu Muslimah tadi perlu ditingkatkan kualitas. Oleh itu mungkin satu lagi kita menuju nazir yang profesional. Nazir yang profesional. Ketika kita mau ada konteks nazir yang profesional, jadi tidak hanya lagi dikatakan amanah saja, karena amanah itu kan beda-beda nih. Saya menangkap Pak Zul amanah, mungkin orang lain menyangka Pak Zul bukan amanah, tidak amanah. Oleh sebab itu menerjemahkan amanahnya ini adalah ada indikator-indikator nazir profesional. Tidak persepsi ya? Tidak persepsi. Nah, itu ada profesional. Itu dia. Makanya bukan mau persepsi. bangun kepercayaan masyarakat, ini loh nazir profesional. Kriterianya begini loh orangnya. Betul. Orang mampu, orang punya Jadi, sertifikat. 3 indikator besar dalam undang-undang itu harus terwujud. Terwujud. Konteks amanah dulu kan, yang penting dia ke surau, sholat 5 waktu, itu kan amanah. Dia proporsional atau tidak, dia bisa akuntansi atau tidak, dia bisa, karena nazir ini kan orang bisnis ya. Tidak boleh tidak. Betul. Bisnis di dalamnya ada nilai sosial. Tapi jangan bisnisnya 100%. Jangan bisnis. Tapi kalau nazir tidak bisnis, tenggelam harta benda. Karena kan kemanfaatan yang bisa diambil tadi ya. Jadi kalau nazir itu sebenarnya ada 3 kompetensi yang harus dimiliki nazir. 3 Bu? Apa tuh? Kompetensi. Pertama adalah nazir itu harus memiliki kompetensi tentang ilmu syariat, tentang ilmu regulasi tentang perwakafan, tentang fikih wakaf. Nah, jadi segala tentang peraturan perundang-undangan secara syariat maupun secara regulasi itu si nazir harus mengetahui. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah nazir harus punya kompetensi entrepreneur. Nah, jadi nazir itu tidak cukup dengan pengetahuan fikihnya saja tentang wakaf. Nazir itu tidak cukup hanya tahu tentang regulasi wakaf saja, tetapi yang paling apa itu adalah yang paling utama itulah nazir harus memiliki ilmu entrepreneur. Nazir harus punya jiwa bisnis. Ya nggak bisa kalau nazir nggak punya jiwa bisnis. Punya uang 3 miliar di tangan dia, 1 miliar kalau nggak punya jiwa bisnis mau diapain? Tidur aja uangnya. Yang kedua kalau nazir
nazir hanya punya dan kompetensi nazir yang misalnya dikasih tanah 1 hektar, dia tidak punya nilai bisnis, tidak punya jiwa bisnis, mau diapain tanah itu gitu kan? Akhirnya kan nggak kesampean amal dari si wakif yang akan mewakafkan tanah. Jadi yang paling pokok itu yang ketiga adalah nazir harus punya kompetensi bisnis dan punya kompetensi entrepreneur. Nah tentu dengan segala aspek seluk-beluknya ya, mungkin resiko bisnisnya, manajemennya, segala macam. Pokoknya tentang keilmuan entrepreneur. Yang ketiga adalah nazir itu yang paling utama adalah juga attitude. Attitude, Bu, ya. Jadi tidak hanya dia memiliki pengetahuan fikih tentang wakaf saja atau dia mempunyai jiwa bisnis saja, tapi kalau attitude dan moral etikanya tidak bagus, tidak baik, itu bisa saja nanti nazir bisa saja nanti nazir tidak sesuai. Contoh misalnya orang mungkin mewakafkan tanah Pak Zul ya, mewakafkan tanahnya kepada Pak Zul, misalnya tanah 1 hektar atau segala macam, pokoknya dititipkan. Nah Pak Zul ini udah jelas nih akadnya wakaf, tapi ketika Pak Zul mengurus tanah hak balik alih nama tanah ini ke BPN, Pak Zul jadikan ke hibah. Bisa saja seperti itu. Jadi bisa wakafnya kemungkinan, Bu. Bisa saja walaupun kemungkinan. ikrarnya ikrar wakaf, ikrarnya dari si pemilik mungkin wakaf, tapi ketika mau ketika sudah mau diserahkan ke yayasan, sertifikatnya gitu ya. Ya, misalnya pemilik yayasan ya. Yayasan sudah kan kemarin itu banyak itu masalah. Yayasan mempunyai program untuk perluasan tempat perluasan atau mungkin membebaskan tanah untuk lahan pendidikan. Dia butuh tanah 1 hektar. Akhirnya dia bikin buat donasi 1 meter 500.000. Siapa yang mau berwakaf silahkan, kan seperti itu. Nah akhirnya orang berbondong-bondong nih mau berwakaf kan. Akhirnya 500.000, 1 juta segala macam. Akhirnya terbebaskanlah tanah itu misalnya yang dapat. Nah ketika dibeli ke si pemilik tanah, sudah selesai si orang yayasan ini membeli, kemudian tidak dilaporkannya ke KUA sebagai ikrar wakaf. Akan tapi langsung ke BPN memakai akta jual beli yang sudah tadi dibeli kepada si pemilik. Akhirnya tanah yang awalnya wakaf dari si wakaf kolektif itu akhirnya berubah menjadi hibah di sertifikatnya. Nah ini attitude yang tidak ada. Nanti bedanya kalau hibah bisa dijual? Jauh beda dong. Kalau wakaf itu milik Allah, dia tidak bisa dijual belikan, tidak bisa digadaikan. Sementara kalau hibah itu bisa di yayasan menjadi pemilik. Nah jadi yayasan boleh menggadaikan atau menjual belikan atau mewariskan. Ini bedanya. Jadi kadang kan orang menyamakan saja antara wakaf dengan hibah. Kan gunanya sama-sama aja nih. Buat lembaga pendidikan aja kok sama aja kok, nggak wakaf juga nggak apa-apa. Toh kami juga gunakan untuk pondok pesantren katanya gitu kan. Tapi akan berbeda nanti dalam konsekuensi hukum. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nanti dia punya sertifikat berarti bisa dijual oleh bisa dijual dong. oleh, apalagi warisnya sudah 2 turunan misalnya bisa. Makanya jangan sekali-sekali ini memang harus hati-hati. Nazir itu ketika dia mau wakaf meminta donasinya atas nama akad wakaf, maka harus selesaikan wakaf sampai ujung, sampai sertifikat wakafnya juga. Jadi jangan, kalau kita sekarang ini pengalaman kami di lapangan ya, ketika nanya kepada yayasan-yayasan pendidikan mana sertifikatnya, kebanyakan mereka nggak punya sertifikat wakaf. Yang mereka itu ada sertifikat yayasan, pemiliknya yayasan. Mestinya bagaimana, Bu? Mestinya wakaf. Mestinya sertifikat dari, karena mereka donasinya melalui wakaf. Siapa yang mau berwakaf kan seperti itu awalnya. Berarti mereka menawarkan kepada si wakif adalah wakaf. Jadi pembebasan lahan untuk wakaf. Begitu sudah dibeli, masukkan ke BPN, jatuhnya di surat keterangan itu adalah harta wakaf. Harusnya harta wakaf. Sertifikat yang keluar itu harta wakaf. Bukan harta hibah. Bukan milik yayasan. Ini yang attitude saya bilang tadi. Jadi sehebat apapun nazir secara fikih, kompetensi keilmuannya bagus tentang wakaf, kemudian entrepreneur bisnisnya juga jalan, tapi kalau etikanya, attitude-nya tidak ada, nol hasilnya. Ini makanya. Jadi nazir itu memang 3 kompetensi itu kalau saya rasa baru bisa bangun kepercayaan lembaga. Betul, beberapa kasus mungkin sering terindikasi ya. Dalam perjalanan kepengurusan perwakilan BWI Sumatera Barat yang prodi yang kami ikuti ini, ada beberapa yayasan mungkin, tapi indikasi bahwa ketika mereka melakukan pergerakan donasi dalam bentuk wakaf melalui uang. Jadi sebenarnya tanah yang dilelang-lelang itu kan wakaf melalui uang. Bedanya apa sih Pak dengan wakaf? Kalau wakaf uang itu objeknya uang. Uang itu betul objeknya. Jadi uang itu tidak boleh berkurang. Sementara wakaf melalui uang adalah objek barangnya. Objek barangnya. Misalnya tanah, misalnya masjid.
Messi Iya. itu mau membangun tonggak 12. Lalu dilelang kan, Iya. melalui wakaf, melalui uang. Jadi yang diwakafkannya bukan uangnya, Iya. tapi titip uang di sana untuk beli besi. Iya, beli semen gitu ya. Semen. Jadi Kerikil. wakafnya itu harta benda wakafnya tonggak tadi itu. Sama dengan Sesuatu tanah yang tadi. dibelikan Iya. dari uang itu. Sesuatu yang dibelikan dari uang itu yang objek yang wakafnya. Nah ini memang hati-hati betul yayasan pengelola wakaf sebenarnya dalam konteks wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang dalam konteks gedung maupun harta benda tidak bergerak dalam bentuk tanah ya. Maka itu memang aset itu memang dalam bentuk bukan kepemilikan yayasan, tapi jatuh kepada harta benda wakaf. Oleh karena itu yayasan harus memiliki daftar aset atau kekayaan dua. Satu aset murni yang dibeli oleh yayasan, yang kedua aset wakaf berbasis Jadi harus terpisah. wakaf. Nah saya kira di sini kepiawaian profesional nazir yang dimaksud tadi ya, Iya. nazir. Itu yang tadi dibilang sama Ibu ya, Pak ya. Karena nazir yang profesional itu pasti memahami betul tugas dan fungsinya. Jadi menjaga dan mengelola. Jadi tidak rasa bahagia aja dengan dapat dapat amanah itu ya. tidak. Tapi yang paling penting ya ini ya kan Pak ya. Iya. Betul. Kalau apalagi dia di saat itu tidak hati-hati, nanti bisa begitu dia meninggal dia bilang oleh turunan ini harta ini begitu ya. Iya, Betul. Oke, betul. Pak Sip. Ketika dia profesional kan dia kan adalah orang yang mengelola dan mengembangkan. Betul. Jadi ketika dia profesional dia berpikir pasti ketika tanah diberikan kepada saya ini loh apa sebenarnya nilai manfaat yang bisa dikembangkan. Kalau tidak sekolah ya wakaf produktif kan. Wakaf produktif, Dalam bentuk ya. pertanian, perikanan, peternakan dan Ya. segala macam. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya yang dimaksud oleh Ibu tadi, Muslimah tadi adalah menjaga, Ya. menjaga. Karena mereka yang menjaga kan. Nah konteks amanah tadi ketika dia tidak amanah dalam konteks besar ya, Iya. bukan dalam konteks yang sering dipahami oleh masyarakat tradisional kan, tradisional, tapi pengembangannya adalah kepada profesional. Ketika mereka tidak profesional pasti mereka tidak menjaga, Iya. tidak menjaga. Karena konteks amanah dalam profesional yang tadi, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah penggunaan nilai manfaat sebenarnya, nilai Ya. manfaat dari harta benda wakaf itu. Konsep wakaf belakangan yang dikembangkan di kepengurusan Prof. Nuh itu bukan besarnya wakaf, Oke. bukan gunungnya Bukan. wakaf, tapi besarnya nilai manfaat. Wah. Nah itu sebenarnya ya, dikumpulkan uang banyak-banyak lalu ditabung tapi tidak produktif. Jadi kuncinya itu Gitu. nazir. Kita kan memang wakaf itu produktif ya, harus ada bisnis, harus ada bisnis ya. Jadi namun yang perlu kita ingat ya sebagai nazir, bukan sebesar atau mungkin secanggih atau mungkin sehebat bisnisnya. Nilai suatu wakaf itu bukan dilihat dari sehebat bisnisnya, akan tetapi yang dilihat itu adalah sebanyak manfaat seberapa banyak ya manfaat yang diterima dari hasil wakaf itu. Itu dia. Bukan sehebat bisnisnya. Iya, Contoh iya, misalnya ada nazir, Iya. bisnisnya banyak, Iya. ada bisnis rumah makan, ada bisnis ini, semuanya berhasil gitu kan. Oke. Tapi itu belum menjadi suatu lembaga Standar, ya. yang standar ukuran. Ya, betul. Nah, standar ukurannya itu adalah sejauh mana hasil manfaat ini bisa banyak semakin meningkat. Nah, Contohnya dari dari sini. Iya, iya. Contohnya dari sini. Iya. Bukan banyak anak yatim, tapi kualitas. Maksudnya, betul. Kualitas yang dibangun oleh Iya. banyak lembaga yang mengolah yatim itu kan bergeraknya masih terbatas. Iya. Sehat dan perutnya kenyang. Iya. Ya. Kan target Pak Zul bukan itu. Bukan Saya itu, lihat. Pak. Betul. Bukan itu. Bukan Bukan. banyaknya orang Kualitasnya. dikumpulkan, lalu dia hidup, lalu Iya. makan, pakainya cantik segala macam. Bukan itu. Betul, Tapi Pak. kualitas. Kualitas. Nah itu yang saya tangkap tadi. Iya. Saya kira wakaf seperti itu juga tadi. Iya. Orang bisa saja ngasih makan ratusan anak yatim. Iya. Orang bisa saja Tapi ngasih tidak makan, mengeluarkan mereka tapi dari kesulitan. tidak mengeluarkan mereka Iya. dari kesulitan. Iya kan. Mereka bisa Saya saja tangkap itu memberikan. tadi. Iya. Iya. Antum, Sepakat. anak-anakku sekalian sulit, iya. Susah, iya. Iya, betul. Tapi jangan terbelenggu dengan kesusahan. dan kesulitan. Waduh, iya. Harus keluar. Iya, Pak. Benar. Iya. Antum semua harus sukses. Iya, benar, Pak. Menghadap pada itu. Iya. Kan kita ajarkan mereka ini juga Pak pastinya. Kamu pilihnya ingin menjadi pelaut biasa atau pelaut ulung. Itu dia. Kalau kamu ingin jadi pelaut ulung, kamu harus berani menghadang gelombang besar di tengah lautan. Karena tidak ada pelaut ulung yang hadir dari gelombang kecil, tapi pelaut ulung itu pasti dia menaklukkan badan gelombang. Iya. Wakaf itu begitu juga. Iya. Iya, seperti itu. Ya, itu pembicaraan awal tadi. Iya. Harus dari kalian semua harus bermimpi besar. Iya. Ketika bangun, Dream.
jangan terlalu lama mandi, atau golek-golek atas kasur. Betul, Pak. Tapi Segera berlari. segera berlari. Jadi kalau kita masukkan filosofi ini ke wakaf ya, kalau saya dulu mengatakan wakaf ini Bapak Ibu itu ibaratnya orang baru bangun tidur, istilahnya ngusap-ngusap mata dulu, tapi belum tahu apa yang mau dilakukan. Nah saat ini tidak saatnya lagi kita ngusap-ngusap lama-lama gitu kan, langsung ambil anduk, langsung mandi, langsung berangkat gitu, karena jalannya sudah nampak. Nah kalau dulu mungkin jalannya udah nggak nampak nih, mana ini. Nah sekarang sudah dikasih fasilitas untuk jadi nazir profesional itu begini, harta benda wakaf itu begini. Nah, sekarang kita actionnya lagi. Bagaimana kita bangun peradaban itu dengan melalui perwakafan ini, dan kita menjadi bahagian dari pergerakan peradaban ini. Jadi membentuk peradaban ini besarnya Bu ya. Iya. Terus begini juga terpikir Pak Ayub sama Bu Muslimah. Kayak gini nih, misalnya ada orang punya nih, ada bangunan gedung apa di pinggir jalan, taruh apa namanya? Ruko-ruko. Cuma dia untuk memberikan total semua kayaknya agak berat nih. Boleh nggak misalnya masuk wakaf dan bisa pinjaman berjangka masuk dihitung wakaf nggak Bu? Misalnya gini nih Bu Muslimah, kalau kita teman sama Bu Muslimah, dekat dengan Bu Muslimah atau ada dengan Pak Ayub, Pak Muslimah, Bu saya punya gedung nih, cuma boleh nggak dipakai misalnya ini dinamakan wakaf dah, Bu pakailah 10 tahun ini boleh nggak? Diterima wakaf manfaatnya Jadi saja, yang tapi tidak gedungnya. diwakafkannya itu HGU-nya, Iya. hak guna usaha. Hak guna usahanya. Tidak. Gedungnya tidak. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi diwakafkan HGU-nya ya. HGU. Jadi kalau nanti ada ada teknis yang dalam undang-undang yang harus dipenuhi untuk hal seperti itu. Itu diakomodir. Akomodir Pak ya. Wah, ini mungkin pemirsa juga ini kan. ruko. Lalu ruko itu diwakafkan ke lembaga kita 12 tahun. Iya, boleh. Sama kayak rumah ini nih. Misalnya Bazul ini rumah ini minta sama orang tuh, tapi tidak menjadi wakaf semuanya, tapi manfaat rumahnya. Silakan. Saya wakafkan manfaatnya untuk 10 tahun. Iya, Haspen, silakan gunakan untuk hak gunanya saja. Tidak. Iya, jadi tidak mesti harus nyewa gitu. Itu yang peradaban tadi ya. Itu dia. Karena ikut mencerdaskan atau menumbuhkan generasi ke depan ya Pak ya. Fleksibilitas ya. Nah, kalau begitu saya jadi teringat juga dengan kalau tanah di Pusako di Minang ini kemana perginya nih Pak? Pusako tinggi misalkan dibawa secara turun-temurun ini nanti terhitung wakaf atau tidak, itu gimana nih Pak? Kalau sekarang belum terhitung wakaf. Ide sebenarnya baru dalam tataran kajian. Kajian. Tapi ada roh yang sama. Tapi ada beberapa sisi-sisi tertentu yang memang perlu kebijakan pemerintah. Pemerintah juga. Karena kalau nanti dari sebagai lembaga wakaf dia harus terdaftar di Kenazir ya Bu ya. Satu lagi kalau apa ya? Ya, dia berbenturan nanti ketika masuk ke dalam wakaf secara regulasi. Atau wakaf itu kan sebuah perbuatan hukum ya dari si wakif yang mewakafkan sebagai hartanya kan seperti itu ya. Yang nanti akan dikelola oleh nazir. Nah, sekarang harta Pusako tinggi itu dia tidak dikelola nazir tapi dikelola oleh nenek mama. Persoalannya sekarang adalah apakah nenek mama ini memenuhi persyaratan tidak kompetensinya untuk menjadi nazir. Nah, itu perlu juga kajian. Walaupun sebenarnya ruhnya harta Pusako tinggi itu sama karena kan manfaat. Masuknya ke wakaf ahli karena wakaf keluarga ya kan. Cuman ketika dia masuk secara regulasi itu berbenturan dengan definisi wakafnya karena nanti wakaf itu harus dikelola oleh nazir. Nah, kalau seandainya ini mau kita masukkan kepada wakaf, boleh, tetapi dengan syarat ada kebijakan dari pemerintah bahwa nenek mama ini masuk ke dalam nazir ya sesuai dengan persyaratan yang ada di regulasi kita. Seperti itu. Mama jadi nazir nggak boleh sembarangan. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Jadi syarat jadi nazir seperti apa nih Pak? Sekarang sudah diatur nazir kita itu kan 3 kelompok. 3 kelompok. Satu nazir perorangan. Nazir perorangan, kedua nazir badan hukum, kemudian nazir organisasi ya. Jadi walaupun dia orang terkenal, orang Asia atau orang alim di tempat itu juga sebagai nazir nggak bisa gitu aja ya Pak? Juga. Apalagi sekarang sudah konteks terjemahannya mungkin seperti itu ya. Kalau kan begitu kan Pak? Amanah itu. Jadi apalagi sekarang sudah ada sertifikat nazir yang bersertifikat. Jadi semenjak SKKNI nomor 2 tahun 2021 itu nazir ini Pak Zul itu tidak lagi menjadi kerja sampingan, tetapi dia
dan sudah dianggap sebagai profesi. Oh, nazir. Nazir. Nah, karena kenapa kita harus bersertifikat? Kan itu tuh. Kenapa nazir ini harus bersertifikat? Karena dalam SKKNI itu sudah menjadi nazir ini sudah dianggap sebuah profesi. Jadi kalau profesi itu ada lisensi, ada sertifikat pengakuan kemampuan. Contoh orang pemadam kebakaran misalnya, itu kan profesi, harus ada sertifikatnya. Betul. Nah, sekarang nazir, nazir itu karena risiko tinggi pekerjaannya, karena dia menjaga harta amanah Allah, maka dianggap ini berisiko. Oleh sebab itu dia masuk ke dalam profesi yang mempunyai risiko dan harus bersertifikat. Sertifikasi, Nah, betul ya. itu dia. Jadi kemungkinan ke depannya kan ini suatu kemajuan ya, dalam pergeseran paradigma tentang nazir dalam perwakafan. Ke depannya bisa saja nanti tidak semua orang bisa masuk menjadi nazir. Betul. Bisa saja Karena kan bisa karena ini masalah harta. Nanti judulnya kalau salah-salah bisa ke pengadilan itu ujungnya. dia. Iya, Iya. betul. Apalagi sekarang tidak donasi atau mengumpulkan uang umat itu tidak bisa sembarangan lagi ya kan. Iya. Harus ada izin. Harus ada izin. Jadi Baik lembaga wakaf yang nazirnya mengolah keuangannya juga Betul. maupun amir. Saya kira yang tidak kalah pentingnya dalam konteks Sumatera Barat mungkin. Iya, betul Pak, betul. Karena kita mungkin atensinya lebih fokus ke Sumatera Barat. Iya Pak. Nah, ketika nazir sudah kita bicarakan tadi, yang tidak kalah pentingnya potensi besar di Sumatera Barat. Potensinya luar biasa, Pak. Potensi wakaf yang kita hitung di Sumatera Barat itu ada tulisan yang juga dibangun Bu Dokter bahwa salah satu faktor yang menguatkan kita itu kan filosofi kita. Adat bahasa disara, bahasa di kitabullah. Itu sangat mudah masuk ke kepala kita. Tetapi kita memang dari awal seperti kita diskusikan tadi bahwa programnya jelas dan potensi wakafnya juga harus jelas. Di lembaga kenaziran Provinsi Sumatera Barat berapa ya yang fundraising yang dibangun? Pasti per objek program. Jadi ada kelompok masyarakat, ada kelompok guru, ada kelompok pedagang, komunitas komunitas kita bangun kan, komunitas kita bangun. Metodologi fundraising Agar ketika wakaf itu ditawarkan kepada komunitas, nanti nilai manfaatnya juga akan kembali kepada kelompok komunitas itu sendiri yang membutuhkan. Itu. Misal saja Catin yang sedang kita galakkan. Kita 3.500 per bulan. Pasang 3.500 pasang per bulan. Se-Sumatera Barat. Rata-rata Pak ya? Rata-rata. Karena 1 per 1.000 orang itu 1.000 orang itu 1 orang nikah sebulan. Kalau tidak ada nikah berarti bermasalah. Ya gitu. Itu teorinya. Itu rumusnya Pak ya. Itu ya. Oke. Kalau misalnya kecamatan ini penduduknya 20.000, maka nikah normalnya 21 bulan. Kalau tidak nikah orang berarti ada yang nikah buatan atau nikah lain. Kelamaan jadi KUA. Ketawa ya. Potensi itu luar biasa. Kemarin kita hitung 10.000 per orang ya. Tapi tidak ada yang berwakaf 10.000. Berapa rata-rata Pak? 100.000. Masya Allah. Karena ada branding yang dibangun. Iya. Nah, profesornya beliau nih Pak. Iya. Beliau yang muslim ya. Karena agar cintamu seabadi wakaf. Agar cintamu seabadi wakaf. Jadi kalau kamu mau masuk kehidupan baru ya silahkan berwakaf. Nah, mau memulai kebaikan. Nah, lagi-lagi seperti Pak Zul tadi, literasinya Pak. Seabadi cintamu. Ada yang 2 juta, ada yang 200.000, ada yang 200.000. Jadi kan itu kita meliterasinya pakai itu. Iya. Timingnya juga tepat. Iya. Kalau ada orang punya duit, ini ada mertua baru. Berapa cintamu siapa? Jadi mau memulai rumah tangga itu mulailah dengan sebuah kebaikan. Kamu mau menjaminkan kehidupan rumah tangga sama Allah, jaminkan dulu ibaratnya deposito. Ya Allah, saya jaminkan kebaikan saya biar nanti nilai wakaf, nilai cintamu itu seabadi wakaf. Pedagang Bukit Tinggi. Saya gadaikan perdagangan saya ini dengan wakaf. Nah, itu dia. Ketika mereka berzakat kan terbatas. 2,5%. Kadang
mereka mau berdonasi di atas Lebih itu. lebih dari benar, itu benar. gitu. Saya masuk ke wakaf lah. Iya, iya betul ya. Sarannya masuk ke wakaf. Ke wakaf ya. Artinya wakaf itu lebih luas maknanya, Sangat. lebih lapang gitu ya Pak ya. Penggunaan Iya, juga. Iya. fleksibel. Penggunaannya. Dan inilah mungkin ini ya Pak ya, membangun bisnis keumatan, kemanfaatan lebih besar di situ kan Itu ya, Pak, sebenarnya Iya. investasi. investasi ini kan Pak. Investasi. Jadi kalau kami mendesain ya era baru perwakafan Sumatera Barat, ya kan, ada beberapa indikator. Jadi indikator yang kita pegang pertama dari sisi wakifnya. Kalau dahulu orang yang berwakaf itu adalah orang-orang yang mau mati, orang Iya. sepuh, Iya. orang yang kayak gaek, Iya, iya, ngaka mati baru tekan harinya Iya, iya. wakapan ikut kan. Nah sekarang di era baru perwakafan kita tidak lagi sasarannya itu orang wakifnya itu orang yang mau mati, Iya. tapi siapa saja orang bisa berwakaf. Milenial. Mau anak kecil, mau Iya, milenial, mau Gen Z bisa berwakaf. Masuk. Nah, itu sasaran kita. Jadi Itu jangan lagi ke wakaf uang. Iya, wakaf melalui uang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya, oh. Iya. Iya. Jadi Ya, siapa kalau saja. dulu kan wakaf terkenalnya 3 tuh Pak kan. Nah. Tanah 1, Jam 3. Ya, 3M. 3M, Ya. masjid. Intinya tuh wakaf sosial. Sosial, Wakaf ya. sosial. Iya, Mereka iya, itu berwakaf kuburan, untuk madrasah. makam, madrasah, masjid. Iya, iya. Nah, sekarang mindsetnya kita ubah gitu Iya, kan. iya, Ya. iya. Jadi nanti wakif itu tidak hanya orang yang mau meninggal, tapi orang yang mungkin siapa saja kita bisa meliterasi pelajar, mahasiswa, generasi muda semuanya. Yang kedua nazir. Yang dahulunya nazir hanya konteks amanah saja, orang yang dianggap alim itu Iya, iya. dianggap amanah menitipkan harta benda wakaf kita. Tetapi di era baru perwakafan ini, nazir ini adalah nazir yang profesional yang dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikasi Nah, yang nazir. ketiga adalah dari sisi mauquf alaihnya. Oh, Kalau penerima dahulu ya. penerima manfaat, kalau dahulu penerima manfaat wakaf itu hanya ada sisi sosial saja, masjid, Yeah. makam, madrasah dan lain sebagainya, maka hari ini kita perluas penerima manfaat wakaf ini, ya kita perluas, siap apapun bisa kita menerima manfaat. Bahkan mungkin wakifnya bisa dari non muslim atau mungkin penerima manfaatnya non muslim, itu bisa saja. Manusia lah, Bu, ya. Iya, pokoknya sesuai dengan syariat. Anfa'u linnas Pak ya. Iya, jadi konsepnya lebih luas. Iya, iya. Tidak hanya untuk wakaf sosial Iya, saja, iya, tapi iya. semuanya. Mau beasiswa pendidikan, Oh, iya, iya. mau apa menolong orang yang tidak tercakup dalam Asnaf 8 bisa. Bisa ya gitu Bu kan. ya. Kalau zakat itu Nah, terbatas ya Pak ya. iya. Betul. Tapi di Arab Saudi ada nggak Bu yang Pak kalau memang negeri-negeri Arab tuh wakafnya ada nggak sampai apa Pak? Apa sih sampai wakaf mereka? Seperti kalau di Al Azhar kan di luar Mesir itu ya, di luar Mesir kan luar biasa aset yang mereka wakafkan. Kalau Al-Azhar itu asetnya besar. Universitas Islam Madinah juga seperti itu juga kan. Sama Pak ya? Sama. Iya. Hmm. Kalau yang Mereka kita akan Kayak konon kabarnya kan kayak apa nama itu? Jadi ada hotel. Hotel. Yang di Arab itu ya Iya, kabarnya wakaf betul. ya Bu ya. Hotel Ya. yang dimiliki oleh perantau Aceh dulu Masya kan. itu Habib Buga. Habib Buga. Habib Buga. Jadi Habib Buga ini dulu punya rumah yang di Arab Saudi itu akhirnya Dijadikan hotel. dijadikan hotel. Oke. Jadi hotel itu kan istilah dibisniskan ya, dibisniskan. Jadi hasil manfaat dari bisnis hotel itu jemaah haji. mampu memberikan kos ya untuk jamaah haji yang asal dari Aceh. Jadi orang duit iya, belanja, iya. tunai, Pak. Tunai. Tunai. Masya Allah. Jadi berapa lama ratusan tahunnya itu kan. Betul. Nah, Saya buktikan betul ketika jadi petugas 2018 itu satu hotel dengan jemaah Aceh kan. Mereka mau pulang itu dikumpulkan dikumpulkan dan mereka dikasih dari duit, ya. nilai manfaat hotel itu. Waduh, bikinan saya mau naik ke sini Pak Yuf sama Bu Muslimah. Akan ada jamaah umroh ini udah berangkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih termasuk haji. Kenapa tidak dari dana yang mungkin banyak itu, kalau itu kan beliau aja yang pergi 1, 2, 3 sampai 10. Kalau beliau serahkan wakaf kepada badan wakaf, Iya. nanti bisa Nilai manfaat. Manfaatnya lebih besar. besar kan ya Pak ya? Yang mau kita gulirkan namanya wakaf jemaah haji dan umroh. Oh iya Pak, gimana itu Pak? Nah, jadi kalau dalam konteks yang mau kita bangun itu, kita bekerja sama dengan LKSPWU ya. Iya. Oke. Satu jemaah haji akan mendaftar. Mereka kita dorong untuk berwakaf. Oh. Ketika mereka mendaftar itu kan tingkat keimanan rata-rata Iya, umat. iya, iya, Ketika dia mau mendapatkan porsi itu tinggi. Kita tinggal mendorong. Iya, iya. Yang kedua, ketika mereka melakukan pelunasan. Yang Oke. ketiga, ketika Iya, iya. mereka bergerak di asrama haji. Oh iya benar-benar. Kenapa nilai manfaatnya kita gunakan itu? Iya benar Pak. Benar. Nah, kalau lembaga seperti ASPM dan lembaga lain juga kan masih banyak
lembaga-lembaga umroh yang bisa kita dekati. Iya. Dekati. Ya benar Pak, siap. Ya, 10 kali dia berangkat, yang 1 kali dia wakafkan. Iya, Nah, Allah, itu. ini keren nih. Iya. Kenapa harus tiap bulan ke sana kan? Cukup yang 1 tadi, 36 juta ini diwakafkan. Saya wakafkan ini untuk gerakan wakaf umroh. Silahkan dikelola dan hasilnya untuk mengumrohkan. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kata 10 orang aja yang kasih, Pak, sudah 36 juta, 360 juta. 360 juta, Bang. Ini kalau fundraising wakaf nih kita berbicara ini asik ini Pak. Asik, menarik. Karena dia fleksibel kan. Setiap hari mimpi besar itu muncul. Iya. Iya. Dan ini kayaknya ini ya Pak ya. Ya benar ya. Mungkin kalau udah wakaf mendekatkan kemudian ke peradaban Pak ya. Dan kalau Sumatera Barat terbangun kesadaran wakaf, saya terbayang nilai-nilai surau lama itu akan bangkit kembali nih Pak. Tapi ada nggak Pak misalnya mungkin pergerakan wakaf terbaru misalnya sampel-sampel misalnya negeri wakaf, ada nggak Pak? Misalnya ada kota gimana gitu, sampel wakaf negeri zakat, ada nggak Pak ini? Pada hari ini kalau di Sumatera Barat kita kan masih bergerak di awal pengumpulan. Kita belum banyak lembaga yang baru masuk secara besar-besaran di pengolahan. Kalau kita mungkin melihat di Indonesia. Kampung wakaf gitu nggak ada? Kota wakaf ada. Kota wakaf. Jadi sudah ada kota wakaf. Sudah. Sumatera Barat Padang. Betul. Sumatera Indonesia ini ada 6. Ya, ada. Jadi sudah ada gerakan kota wakaf. Sudah. Kebetulan kita di Sumatera Barat lewat kantor wilayah dan BWI itu kita dapat tahun ini 1 kota wakaf. Sumatera Barat dapat kota wakaf, tepatnya Kota Padang. Kota Padang. Nah, itu semua potensi wakaf itu akan digali di situ. Wah, ini. Jadi kalau zakat kampung, kalau wakaf kota. Iya. Kampung ya. Iya, kalau zakat kan kampung, kan karena sasarannya yang di situ. Kalau kota potensinya besar. Potensi besar. Kalau kota kita bangun peradaban kan. Mulai dari hari itu sebenarnya konversi CSR jadi wakaf. Iya. Oh, bisa. Perusahaan. Jadi lembaga-lembaga wakaf sebenarnya yang dekat dengan perusahaan. Macam. Kenapa mereka harus CSR itu kan hampir saya lihat kalau tidak 60% ya 50% lah itu kan. Iya. Penebaran uangnya itu di bawah kontrol bukan pemberdayaan. Iya, betul. Masih charity. Charity. Tebar-tebar aja. Kenapa tidak CSR itu kita convert menjadi wakaf? Iya. Boleh? Manfaatnya lebih lama. Lebih lama. Dan nilainya cukup besar. Saya kira kita hari ini itu mencoba kita melakukan lobby. Tapi kembali lagi ke dasar tadi, memberikan literasi dulu kepada perusahaan dan pimpinan mereka bahwa kalau dana ini kita pindahkan menjadi wakaf, itu nilai manfaatnya puluhan tahun dan ratusan tahun ke depan masih ada di bumi ini. Dan kalau kita lihat pertama Indonesia adalah negara rakyat yang mudah berdonasi apa nama? Ya, dermawan. Dermawan di dunia. Rasa dermawan di dunia. Kita ini tinggi. Tinggal sebenarnya memang tugas kita adalah edukasi publik tentang makna ya Pak ya. Itu dia. Merubah mindsetnya wakafnya itu. Wakaf produktif. Contoh yang sukses nih di kita para dai kita untuk meliterasi masjid misalnya Pak, membangun masjid itu sangat sukses dai untuk menyampaikan bahwa siapa yang ikut membangun masjid nanti dibangunkan kan gitu kan. Nah, kita cari pula branding nampaknya ini. Iya. Itu dia. Literasinya. Narasi dan literasi. Kalau saya lebih kalau saya nanya pejuang-pejuang wakaf mau meliterasi masyarakat, maka itu bisa dikatakan kepada masyarakat bahwa kita itu jangan hanya kalau mencari pahala bolehlah. Apapun bisa jadi pahala. Mau bersedekah jadi pahala, mau kasih makan orang jadi pahala. Hari ini yang kita butuhkan adalah mesin pahala. Nah, mesin pahala itu apa? Mesin pahala itu mencetak pahala gitu. Aku dengan nih. Nah, itu dia. Apa ya kajian kita yang di tengah-tengah tadi? Sadaqatin jariyah. Ya, itu dia. Sedekah jariyah itu merupakan alat sebenarnya. Mesinnya Pak. Dia adalah mesin pahala. Mesin pahala. Karena kalau kita puasa, selesai puasa habis. Sampai di situ pahalanya sampai ke situ. Karena hari itu dinilai langsung oleh Allah. Tapi kalau sedekah jariyah mesin. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau kita mau bepergian, maka kita pasti akan menyiapkan. Maksudnya kita pergi umroh 7 hari, maka barang-barang kita siapkan pasti untuk 7 hari. Filosofi ATM. Ya
Jangan. Iya itu dia. Masih ingat? Makanya ini dia kan. Nanti kalau kita mau berangkat sesuatu itu pasti kita menyiapkan bekal. Ya. Jadi ya, bekalnya sesuai dengan perjalanan kita. Ya. Nah hari Simpan ini kita akan pergi nih Ya. ke kehidupan yang abadi. Ya. Persoalannya bekal kita hari ini sudah mencukupi tidak? Belum. Bekal untuk perjalanan Nah, kita. kita geser. Jangan sampai nanti kita ibaratnya kita punya ATM ya. Ya. Kita ada ATM, tahunya isinya nggak ada. Iya. Kita nggak bisa belanja, Jadi gitu kan? dengan wakaf ini mengisi ATM. Isi ATM. Nanti di ATM akhirat terisi. kita butuh 200 juta misalnya. Kita tinggal narik. Dia hanya 50.000 isinya. Iya. Pas kita ketik 200 juta, saldo tidak cukup. Itu nggak cukup. Akhirnya jadi apa? Jadi dong. Ini bagus nih. Iya, benar. Saya kira bagus diproduksi. Nah, Iya, ini dakwah kita. Jadi mesin amal. Mesin pahala. Mesin pahala. Mesin pahala. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang kita butuhkan bukan pahalanya. Jadi, Hari ini yang kita butuhkan itu adalah mesin mesin pahala Kalau yang bisa lembaga- mencetak lembaga pahala wakaf terus. berdiri di depan itu mesin pahala Miriam. Mesin pahala. Itu dia Pak. Kami menyediakan Bapak Ibu semua mesinnya. Mesinnya, bukan pahalanya. Kalau Bapak Ibu pahala sudah selesai. Bapak Ibu kasih makan sudah Jadi selesai. ketika dia berwakaf, dia tidurnya di rumah mesin bergerak. Iya kan? Benar. Ya Allah. Jadi itu brandingnya ya. Iya. Jadi kalau mau para dai, maka penyuluh agama atau mungkin mau literasi masyarakat, mesin Saya kira pahala. sama ke depan mesin pahala. Mesin pahala wakaf. Mesin pahala. wakaf. Mesin pahala. Wakaf pahala. Ini agak begini sedikit dah. Mesin pahala. Karena juga ada love-nya kalau ketemu kan love. Ada love-nya ya. Membangun kebaikan. Iya, membangun kebaikan. Dengan Mesin pahala. Jadi wakaf, ingat ingat mesin pahala. Ya Dan Allah. itu. Ini ketemu di sini nih. Karena pahala itu harus dengan cinta loh, Bu. Nah, Betul. Mesin pahala. Kalau nggak bisa dia mengeluarkan uang dari Ketemu di sini kan, Pak? Aspen memang ini tempat inspirasi lah. Ya, ini kita undang ke Padang. Iya. Kira-kira. Aduh, baik nih. Seru sekali kita cerita wakaf dan semoga ini benar-benar menguatkan publik. Kita masuk ke era baru membangun peradaban. Kita tidak hanya bicara soal sedekah seadanya, tapi bersedekah untuk membangun pahala jangka panjang, mengisi ATM amal kita. Betul. Mesin pahala, bensin pahala. Mesin pahala dia terus bergerak. Ingat saja kalau susah mengingatnya, pertemukan aja cinta kebaikan, cinta pahala dengan yang maha memberikan cinta. Betul. Saya kira ini bukan pertemuan pertama. Nanti masih banyak tahapan episode. Iya, boleh. Kalau ada cara ke sini, kalau bareng Siap ini. kenapa kita tidak bicara di sini? Iya, terus regulasi. Jadi memang besok kita ini gak besok kita di sisi lain ini kita ganti dengan edukasi mesin pahala wakaf. Itu dia. DWI. Itu dia. Sebenarnya ada logo Aspen kan, bukan? Aspen. Iya. Mesin pahala. Kalau kita acara ke sini nanti buat temanya kita bertemu. Pak Zul, kita mau bicara regulasi. Siap. Program. Siap. Terima kasih. Baik, sahabat semuanya, ini luar biasa dengan para pengambil kebijakan kita, Pak Yuf, Bu Muslimah adalah para penggiat wakaf selain dari pejabat nih, penggiat wakaf di Sumatera Barat dan tentunya kita berharap ke depan ayo kita bentuk kesadaran tentang amal ini karena ini adalah termasuk salah satu dari amal yang akan kita bawa jangka panjang. Sebelum itu tutup mungkin Pak mungkin sebagai closing statement Pak Yuf. Yang pertama betul bahwa kita ini harus bermimpi besar ke depan. Karena wakaf dalam konteks membangun umat, tidak saja membangun umat, tapi juga yang paling besar itu adalah membangun peradaban. Jangan lelah, terus berjuang. Allah bersama kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dan Allah akan selesaikan. Allahu Akbar. Baik, dalam sekali. Bu Muslimah. Kalau closing statement hari ini adalah kita akan beli masa depan itu sekarang. Jadi itu kita membeli masa depan dalam waktu yang sekarang. Jadi kita membeli masa depan itu tidak besoknya, tapi waktu yang sekarang kita akan membeli masa depan, caranya dengan berwakaf. Ya Allah. Mesin pahala. Gitu ya. Sahabat pemirsa semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfami Adi. Ya, dan saya Muslimah. Yuf Rizal. Mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.